Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian kitab Fathul Mu'in. Para pemirsa semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di bab sholat berjamaah, yang pada hari ini kita akan membahas masalah hukum mufarokoh ya. Tapi untuk lebih jelasnya para pemirsa semuanya, langsung kita temui saja narasumber kita pada hari ini. Beliau Bapak Kiai Ahmad Awaduddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kita langsung temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya, kita semuanya pada hari ini penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap lagi berkumpul dalam rangka kajian kitab Fathul Mu'in. Pada hari ini kita akan membahas apa Pak Kiai? Insya Allah kita bahas pada pertemuan kita kali ini tentang mufarokoh, memisahkan jamaah dari imam, itu hukumnya bagaimana? Oke, para pemirsa semuanya, pada hari ini kita akan membahas masalah mufarokoh ya. Bagaimana ketika makmum ada alangan lalu dia memisahkan dari sholat berjamaah. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung saja kaji pada hari ini. Para pemirsa semuanya, para pemirsa semuanya tonton sampai habis supaya kita betul-betul memahami tentang mufarokoh ini ya. Jangan sampai di skip, tonton sampai selesai agar ibadah kita semakin hari semakin baik. Oke, terima kasih Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajuzulan menang opo al mufaroqatu mufaroqah bila udrin kelawan tanpa udur ma'al karohati sartane sifat makruh fatafutu mongko ilang opo fadilatul jamaati keutamaane sholat jamaah wal mufaraqatu tay mufaraqah bi udrin sebab udur kamurokhisin kaya dene wong kang ulih kemurahan tarka jamaatin ing tinggal jamaah watar kihilan kaya oleh tinggale imam sunnatan ing sunat maksudatan kang den sejo apa sunat kata syahudi awalin kaya dene ninggal ing tasyahud kang pertama wa kunutin lan ninggalake ing kunut. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang hukum mufaroqah. Mufaroqah pengertiannya adalah memisahkan diri dari imam ketika sholat berjamaah, tidak ikut berjamaah dengan imam, kemudian melakukan sholat sendiri di tengah-tengah kita sedang melaksanakan sholat jamaah. Caranya adalah di dalam hati kita harus niat ya, kalau bahasa Jawa ya niat ingsun pisah atau mufaroqah dari imam. Dan tidak boleh diucapkan, kalau diucapkan ya batal, harus hanya niat itu hanya dalam hati, tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan ya jelas batal sholatnya.
Hukum mufarokoh itu adalah diperbolehkan, tapi hukumnya makruh apabila tidak ada uzur, tidak ada alasan syarak. Kok tiba-tiba memisahkan diri dari imam, tiba-tiba mufarokoh, itu hukumnya makruh, dan ini mufawwitun li fadilatil jamaah, menghilangkan fadilahnya jamaah. Jadi tidak mendapatkan keutamaan jamaah kalau sedang berjamaah tidak ada uzur, tidak ada alasan apa-apa, orang itu mufarokoh meneruskan sholat sendiri. Yang kedua adalah mufarokoh dengan adanya uzur, itu diperbolehkan dan tidak menghilangkan keutamaan jamaah. Contohnya seperti di sini jelaskan, kamurokhisin tarka jamaatin, seperti orang yang terkena mempunyai rukhsah, mempunyai keringanan untuk meninggalkan jamaah. Contoh seperti orang itu sakit sedang jamaah, tiba-tiba pusing sekali ya. Jadi kalau jamaah kelamaan langsung baru misalkan di tengah-tengah sholat niat mufarokoh karena mungkin sakitnya berat, langsung sholat, meneruskan sholat sendiri mufarokoh. Contoh lagi seperti orang sing kebelet banget nih, kebelet, jadi kebelet pipis bang. Nah niku tadinya mau sholat tidak, tapi di tengah-tengah sholat, misalkan sholat isya kan 4 rakaat, baru dapat 1 rakaat kok sangat kebelet pipis, sapelat kepengin barak sangat sekali. Itu bagaimana? Maka ini juga termasuk orang yang mendapatkan udzur, boleh untuk mufarokoh, Kemudian mufarokoh yang ada udzur, contohnya lagi adalah imam itu meninggalkan sunat maksudah. Sunat maksudah itu apa? Dalam kitab Tuhfah di sana dijelaskan bahwa yang namanya sunat maksudah adalah annaha majubbirat bisujudis sahwi aw qawiyal khilafu fi wujubiha aw waradat adillatu bi azmi fadliha. Jadi kalau imam itu meninggalkan sunat maksudah adalah jikalau imam meninggalkan sunat ab'ad, jikalau imam meninggalkan tasahud awal, jikalau imam meninggalkan kunut, maka bagi makmum boleh untuk mufarokoh, bahkan hukumnya sunat. Atau qawiyal khilafi wujubiha, Imam Bujairimi itu mengatakan yang termasuk hal-hal yang dikhilafkan para ulama dalam hal wajib dalam sholat itu adalah masalah
bacaan tasbih, tasbih dalam ruku, tasbih dalam sujud. Itu apabila imam tidak melaksanakan bacaan tasbih dalam ruku atau sujud, ya misalkan sholatnya sangat cepat, begitu ruku hanya tumakninah saja tapi tidak membaca tasbih, itu juga termasuk kategori sunat maksudah yang disunatkan bagi imam untuk mufaroqah, bagi makmum untuk mufaroqah. Kan ini termasuk mufaroqah yang ada uzurnya, ada alasan. Kemudian wasuratin, imam itu ketika rakaat pertama dan rakaat kedua tidak membaca suratan. Imam itu bacaannya terlalu panjang, membaca suratannya terlalu panjang, dhaif, lemah, orang sudah tua, tidak kuat, atau orang itu adalah sibuk, banyak pekerjaan, dinanti banyak orang, akan melakukan perjalanan dan seterusnya, imamnya itu suratannya terlalu panjang. Nah, dalam hal ini juga diperbolehkan bagi makmum untuk mufaroqah, diperbolehkan untuk mufaroqah. Ada lagi bahwasanya mufaroqah bahkan hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Watajibu waqad tajibu al mufaroqah kan aradu mubtilun li sholati imamihi waqad alimahu fayalzamuhu niyatuhu fauran wa illa batolat wa illam yutabihu ittifaqan kama fil majmu'i. Mufaroqah itu bahkan memisahkan dari imam, memisahkan berjamaah, hukumnya wajib, seperti apabila makmum itu mengetahui bahwa sholatnya imam itu adalah batal. Ya, semisal imam itu dengar oleh makmum kentut, atau makmum itu, imam itu misalkan pakaiannya bolong, itu tahu. Atau lagi imam itu ketika tasyahud awal tidak melaksanakan tasyahud awal, jadi rakaat kedua takbir, diingatkan oleh makmum subhanallah padahal dia sudah berdiri, kemudian imam itu duduk untuk tasyahud awal, maka imamnya itulah batal. Dalam hal-hal yang demikian maka makmum wajib untuk mufaroqah karena imamnya batal, wajib untuk mufaroqah. Kalau tidak mufaroqah maka juga batal sholatnya makmum, walaupun di sini ditegaskan wa illam yutabihu, walaupun sudah tidak mengikuti imam lagi tapi dalam hati tidak niat mufaroqah, ini juga membatalkan sholatnya makmum, membatalkan sholatnya makmum. Jadi imam ya harus cerdas lah. Kalau tidak cerdas, tidak paham ilmu fikih, sholat jamaah bisa jadi
batal sholatnya. Jadi kalau kita perbandingkan dalam takbir yang lain seperti dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di sana disimpulkan bahwa anna qat al-qudwati taqtarihil ahkamul khamsah. Jadi hukum mufaraqah itu ada 5. Pertama, wajib, seperti makmum melihat imam itu, mengetahui imam itu batal. Terus sunat, seperti imam meninggalkan sunat maksudah. Sunat maksudah seperti tadi, imam tidak melaksanakan tasahud awal, imam itu tidak melaksanakan bacaan tasbih dalam ruku ataupun dalam sujud. Itu sunat untuk mufaraqah. Tapi kalau imam itu tidak melaksanakan julusul istirahah, tidak melaksanakan takbir intikal, itu tidak disunatkan. Itu termasuk yang bukan udzur, tidak diperbolehkan. Ya boleh, tapi nanti menghilangkan keutamaan jamaah. Kalau imam tidak mengangkat tangan, kalau imam itu tidak takbir intikal, kalau imam itu tidak melaksanakan julus istirahah, ini termasuk hal-hal yang tidak disunatkan, termasuk hal yang bukan udzur. Jadi makmum kalau gara-gara yang demikian kon mufaraqah, maka menghilangkan keutamaan jamaah, termasuk bukan yang udzur. Kemudian yang makruh, mubah ini wa mubahan ka antau walal imam, seperti imam itu panjang, seperti rukuknya atau sujudnya terlalu lama. Sujud ya, sedang jamaah sujudnya seperempat jam lebih, ya pegel lah ya. Bagaimana ini lama banget, imam kok sujud kok lama banget ya, gimana ini, bagaimana sikap bagi si makmum? Boleh dan boleh untuk mufaraqah. Terus lagi makruh, seperti tadi, makruh ini adalah menghilangkan keutamaan jamaah apabila tidak ada udzur, tidak ada alasan syara kok mufaraqah, tidak ada apa-apa kok mufaraqah, maka ini menghilangkan keutamaan jamaah. Terus ada lagi haram ya. Haram untuk mufaraqah intawaqqafa asy-syi'aru alaihi, kalau syiarnya itu ya karena tidak ada jamaah, ya misalkan contoh begini, jadi mufaraqah kan hukumnya boleh, tapi misalkan semua makmum itu mufaraqah semua, nah ini kan nanti kan tidak ada jamaah, tidak ada syiar jamaah ya, maka hukumnya haram. Semuanya begitu jamaah, semuanya mufaraqah, atau makmumnya satu, padahal ya di satu pendapat kan ada yang mengatakan sholat itu sunat muakkad, ada yang mengatakan itu fardu kifayah. Kalau mengikuti fardu kifayah berarti kalau mufaraqah berarti tidak ada berjamaah, nanti semua penduduk di situ dosa semua ya. Kemudian haram ketika sholat itu harus berjamaah, semisal sholat Jum'ah, dengan catatan mufaraqahnya itu dalam rekangat pertama itu haram. Kalau dalam rekangat kedua itu diperbolehkan ya, entah ada udzur atau tidak ya, mubah ya, diperbolehkan karena syarat jamaah dalam sholat Jumat
itu hanya 1 rakaat. Ya, kalau awal baru mulai belum mendapatkan 1 rakaat kamu mufarokoh, maka hukumnya haram. Nanti sholat jamaah Jum'ahnya tidak